itu dulu kosnya tempat Pak D. Nah, jadi kalau berangkat kuliah itu lewat Pak rumah. Terus Pak Kasman itu punya teman juga yang sama-sama ngontrak rumahnya Pak D. Terus bilang itu loh, makanya Pak Pujo kan, bapak saya namanya Pujo, makanya Pak Pujo itu manis ya. Oh, bapak pernah kamu toh? Pernah nyicipi itu nangka yang sering nyapu. Jadi waktu itu Pak Kasman nggak mudeng kan, oh berarti aku dipadake karo nongko. Pak Kasman masih kuliah apa udah? Masih kuliah. Oh, masih kuliah. Kalau kuliah kan jalan kaki, nggak punya apa-apa. Jadi pulang pergi jalan kaki ya. Sama anak-anak lulusan SMSR Padang itu ada beberapa yang kos di Bapak D. Ya kalau berangkat rame-rame, nanti pergi makan siang rame-rame gitu. Kalau karya itu ya, karya saya pernah dibuat potret. Itu Angge itu masih umur setahun gitu. Terus itu tugas semester, masih semester awal, entah semester berapa, tapi bapak buatnya dari batu kayak gini. Potret saya dari batu, terus pamerkan kampus yang memamerkan di Jakarta. Terus di sana itu dibeli sama Pak Adamalik, karya Pak Kasman itu. Terus kan Pak Kasman itu maunya nggak boleh, jangan itu potret Esther saya. Masih kok masih muda, kamu buat lagi aja, ini buat bapak gitu ya. Jadi sekarang yang batu itu potret saya itu di Museum Adamalik. Terus ada lagi yang semester udah itu sudah TA tuh kan harus bikin karya baru. Baru ada di antaranya itu ini patung yang figur gitu, perempuan telanjang, rambutnya dikucir kuda gini, terus bawa bunga gini. Waktu itu Anggi kelas 4 SD masih di Tegalwaru. Bu Edi datang, waktu itu kan bapak sering ikut proyek sama Pak Edi. Datang Bu Edi sering ke rumah gitu loh. Lagi apa ini bojone Kasman? Ya ini Bu ini lagi itu. Lihat patung figur itu. Kasman, ini bojomu ya? Katanya gitu. Bukan Bu, itu saya itu kalau mengidolakan perempuan cantik itu seperti itu. Nengki hasilnya kayak bojomu, katanya gitu. Ya itu nggak sengaja Bu, tapi saya itu kalau ibu amati istri saya itu matanya nggak kayak gitu. Itu kan matanya kan lebar, sedangkan istri saya itu matanya cuma cilik gitu. Terus pokoknya nggak ada yang sama. Itu juga pendek, tinggi, padahal istri saya pendek. Nggak ada yang sama kok ibu bisa bilang kayak istri saya. Ya hasilnya ini tadi kayak bojomu, katanya gitu. Lah datang temannya Angge yang kelas 4 SD itu masuk, ini apa dipegangi itu kan telanjang gitu kan. Iki bune Angge, iki bune Angge. Bapak itu Pak Kasman jadi wah kurang ajar itu, malah tumbuk-tumbuk itunya apa payudaranya itu. Nah Pak Kasman tuh kan kalau dipotong jadi 3 gerasi gitu, di gerasi itu dimasukkan gudang, nggak tahu sekarang kemana. Padahal itu kalau disambung ya udah masih jadi, tapi itu ya itu gara-gara itu temennya Andi itu megang-megang itu, cah orang itu seni, ibunya orang kaya ngono kok gitu. Nah, itu. Kalau soal bikin karya itu kelihatannya itu santai toh, tapi bapak itu kalau matung realis ya itu cepet menangkap wajah orang itu. Jadi kalau bikin patung realis itu ya bisa persis gitu, karena ya ada proyek waktu itu
dari penerangan itu saya lupa tokohnya itu siapa. Sudah dibikin, didatangkan ahli sejarah, ini gimana Pak? Oh enggak, ini enggak, jangan dicetak, ini belum persis. Saya nggak bisa Pak kalau nggak ada yang istilahnya orang yang pernah ketemu sama itu. Akhirnya datang itu Pak Rosihan Anwar itu pernah ketemu sama tokohnya itu. Terus datang dilihat, ini Pak gimana ini? Oh itu kurang begini. Itu membetulkannya itu nggak sampai 5 menit itu langsung sudah jadi ya gitu. Patung apa dulu itu, tapi apa namanya, terakota yang dibakar itu dari tanah liat. dari tanah liat itu ada Albert Einstein itu loh. Nah itu saya suka karena itu bisa persis sekali. Tapi patung itu sekarang kemana saya lupa. Kadang-kadang bapak itu ijal-ijalan karya itu loh sama Pak Edi Sunaryo, tukar karya, lukis sama patung. Ada pernah kalau sama Hendra Buana itu, Hendra Buana yang meminta gitu tukar karya. Dulu ada karya abstrak ya. Yang masih kecil juga ini. Itu bapak itu bikin model dari tanah liat keramik, karena bentuknya seperti angka 8 gitu ya, terus ujungnya mengecil. Ujung itu sangat menarik kalau dipotong. Nah, suatu saat saya habis ngasah pisau buat main-main, terus itu saya tuh risih lihat ujungnya itu, kepengen motong gitu. Begitu, wah ini harusnya dipotong, perasaan saya seperti itu. Saya potong kayak motong gula Jawa itu, krik, rasanya nyaman sekali itu. Ternyata itu menghasilkan sebuah amarah yang cukup besar gitu. Gitu bapak pulang lihat bentuknya kok berubah. Wah saya dimarah-marah gitu. Nah itu, tapi saya nggak ingat karya itu sekarang di mana gitu, karena bukan model itu, dia keramik langsung jadi di oven dulu kan, saya ingat saya itu. Terus sekarang di mana dan fotonya mungkin sekarang nggak ada. Dulu waktu kecil saya sering diajak ikut kerja, bikin model di studionya Pak Edi Sunarso. Saya masih mungkin kelas 1, kelas 2 SD. Boncengan naik motor sampai saya jenuh karena lama kan bikin model. Saya keliling-keliling sekitar situ sampai studionya Pak Gardono, studio pengecoran. Itu juga masuk ke situ pas pengerjaan restorasi lilin biasanya. Nah itu saya baru mengenal ya proses pembuatan patung ya di situ. Mulai dari modelnya itu sampai reproduksinya, dari hasil sampai logam, sampai pengecoran logam itu di studionya Pak Gardono yang di belakang studio Pak Edi Sunarso. Itu sangat mengenang di ingatan karena waktu kecil saya sering pindah-pindah rumah, jadi nggak punya banyak teman. Akhirnya sering ikut bapak itu, diajak ke sana. Setelah itu kenal sama Mas Satya Sunarso, putranya Pak Edi Sunarso itu. Dari situ
sering lihat trail-trailnya ya. Jadi saya sampai sekarang seneng trail karena Mas Satya itu Ya gini. kelihatan wangun gitu. Terus Mas Satya bilang gini, "Kono njaluk bapakmu kono. Engko tak ajarin numpak motor ngene iki." Nah, sampai rumah saya bilang sama bapak, malah diseneni. "Kowe ngerti ora? Satya guys, tangannya coklat-coklat, sikile coklat. Ogah kowe nek tangannya coklat-coklat." Aduh, wes pupus itu harapan itu. Kepengen jadi crosser, gagal. Setelah itu saya bisa beli motor sendiri ya, saya beli trail. Tapi udah nggak bakal jadi atlet karena wes tua. Akhirnya ya main belanan, obrol-obrolan gitu. Nah itu dari perjalanan itulah saya ya bisa akhirnya meneruskan kegemaran bapak saya itu. Ya, kebetulan saya juga terjun di seni patung juga. Terus ya jadi penghidupan juga bagi saya sampai sekarang, bisa berkarya, bisa cari orderan di luar juga yang berhubungan dengan